Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Singapura akan mulai kembali melonggarkan protokol kesehatan COVID-19 pada esok hari dan memulai tahapan selanjutnya dalam upaya mereka untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, pada awal tahun ini pemerintah Singapura merencanakan bahwa status pandemi COVID-19 ini akan mereka ubah menjadi endemi COVID-19. Nah, dengan endemi ini pemerintah Singapura yakin bahwa virus corona ini tidak akan benar-benar hilang. Contohnya seperti virus influenza. Sehingga seyogyanya masyarakat Singapura ini harus dapat hidup berdampingan secara damai dengan COVID-19. Nah, setelah adanya pengumuman itu sempat dilonggarkan sebentar, namun kemudian angka penyebarannya kembali naik sehingga pemerintah Singapura harus tarik ulur, pemirsa, kembali melakukan lockdown ataupun pengetatan peraturan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, adanya tren penurunan penyebaran dan juga turunnya tingkat keparahan mereka yang terinfeksi COVID-19 serta meningkatnya vaksinasi. Akhirnya pada 6 Agustus yang lalu, Satgas COVID-19 Singapura mengumumkan akan melonggarkan fase 2 pengetatan per 10 Agustus atau besok hari. Upaya ini memang menjadi salah satu tahapan bagi Singapura untuk nantinya menuju negara tangguh COVID-19 atau yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung adalah COVID-19 Resilient Nation. Nah, tapi harus kita highlight, pemirsa, kebijakan ini sekali lagi tidak secara tiba-tiba diambil oleh pemerintah Singapura. Tentunya ada sejumlah upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakatnya dilakukan secara konsisten. Yang kemudian ini dapat menjadi indikator pengambilan kebijakan pelonggaran ini hingga akhirnya nanti pemerintah Singapura merencanakan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi COVID-19. Nah, sudah saya rangkum beberapa indikator penting yang kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Kita akan lihat pertama adalah adanya tren penurunan penyebaran angka COVID-19 di Singapura. Rata-rata penambahan kasus hariannya adalah 100. Nah, kasus penambahan terbaru yang kami dapatkan dari website pemerintah Singapura ini ada 81 kasus satu harinya dengan kasus aktifnya sekitar 1.000 kasus. Ini masalah penyebaran, kemudian masalah tingkat keparahan mereka yang terinfeksi COVID-19. Ada 529 pasien yang dirawat inap, hanya ada 4 orang yang dirawat di ICU. Itu artinya 525 yang lain ini dalam kondisi yang stabil walaupun memang dirawat di rumah sakit. Ini artinya tingkat keparahan orang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat dikendalikan oleh pemerintah Singapura. Kemudian selain angka yang turun seiring berjalannya waktu, vaksinasi di Singapura meningkat. Per 6 Agustus sudah ada 78%, lebih dari separuh penduduk Singapura yang total populasinya adalah 5 juta. Ini sudah setidaknya mendapatkan vaksin dosis pertama. Itu jumlahnya ada 4.300.000 lebih yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Kemudian dari 4 juta tersebut, ada 3 juta diantaranya dari 4 juta tersebut sudah divaksin secara lengkap. Itu artinya dari total populasi yang 5 juta tersebut, 67%-nya sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap atau 2 kali vaksin. Nah, per hari ini tanggal 9 Agustus, pemerintah Singapura mengkalkulasi bahwa 70% berarti sudah lebih dari setengahnya ini sudah divaksin secara lengkap. Pertanyaannya adalah cukup nggak sih ini 70% untuk kemudian memunculkan kekebalan kelompok? Ternyata atas angka yang direkomendasikan oleh WHO bahwa membutuhkan setidaknya 80% pemirsa. 80% dari total vaksinasi, dari total jumlah penduduk maksud kami yang divaksinasi untuk kemudian dapat memunculkan kekebalan kelompok. Ini artinya 80% sama 70% tinggal 10% lagi. Setidaknya Singapura dapat berharap untuk memunculkan kekebalan kelompok di wilayah mereka, di teritori mereka. Dengan demikian pemerintah akhirnya melonggarkan secara bertahap peraturan
protokol kesehatannya, namun juga tetap melihat bagaimana tren perkembangan di lapangan. Tidak hanya angka, tidak hanya tingkat keparahan dan juga vaksinasi yang penting untuk mengendalikan COVID-19. Yang tidak kalah penting juga adalah testing. Kita lihat angka testing di Singapura per 6 Agustus yang kami dapatkan dari website pemerintah Singapura. Testing dan tracing ini memang menjadi penting sebagai dasar pengendalian penyebaran COVID-19. Bahkan pemirsa, rencananya nih, nanti jika memang status sudah berubah menjadi endemi, namun testing ini akan tetap menjadi salah satu sarana yang akan diberlakukan untuk menjaga penyebaran virus. Nah, rata-rata harian sekarang berapa sih tes di Singapura? Itu 8.500 tes per harinya. Rasionya tinggi pemirsa, 2 juta lebih tes per 1 juta penduduk. Perlu diingat lagi penduduk atau total populasi di Singapura ini sekitar 5 juta. Dan upaya menggencarkan testing tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun juga bersama-sama dengan masyarakat. Nah, salah satu cara pemerintah untuk terus mendorong masyarakat agar gencar melakukan testing, ini mereka menyediakan perangkat-perangkat testing mandiri yang dapat diperoleh oleh masyarakat di apotek-apotek, sehingga masyarakat ini mudah dalam mengakses testing mandiri tersebut, pemirsa. Nah, dengan adanya tren penurunan penyebaran tadi, tingkat keparahan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah Singapura, angka vaksinasi yang terus meningkat, bahkan akan mencapai ataupun mendekati angka yang direkomendasikan oleh WHO untuk mencapai kekebalan kelompok dan juga gencarnya testing, pemerintah Singapura secara berkala akan melanjutkan nih tahap untuk mencapai hidup berdampingan dengan COVID-19. Lalu apa saja pelonggaran yang akan mulai diberlakukan besok tanggal 10 Agustus 2021. Nah, kita lihat yang pertama adalah kumpulan masyarakat. Tadinya hingga hari ini pemerintah Singapura hanya membolehkan maksimal 2 orang yang berkumpul. Namun per besok maksimal 5 orang dapat berkumpul, dapat makan di tempat bersama maksimal 5 orang dengan syarat sudah vaksin lengkap dan atau jadi bagi yang belum vaksin lengkap ini harus melampirkan surat negatif COVID-19. Namun ada pengecualian kalau di tempat makan. Ada yang namanya hawker center di Singapura, itu seperti food court tempatnya dan juga coffee shop. Ini tidak memandang status vaksinasi seseorang di sana, hanya tetap boleh 2 orang. Selain itu, bioskop, tempat ibadah, pertemuan, pernikahan, ini kapasitasnya juga sudah ditingkatkan oleh pemerintah Singapura per besok, bisa maksimal 500 orang. Lagi-lagi dengan syarat harus sudah divaksin lengkap dan atau melampirkan tes negatif COVID-19. Kemudian tempat kebugaran, ini ada sedikit perbedaan kalau di tempat kebugaran untuk di dalam ruangan dan intensitas aktivitasnya cukup tinggi. Itu artinya harus membuka masker, hanya diperbolehkan maksimal 30 orang. Ini pun sebenarnya sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Dan kedua, jika dilakukan di luar ruangan dan atau dilakukan di dalam ruangan, namun intensitasnya ini rendah sehingga dapat memakai masker, boleh maksimal kapasitasnya adalah 50 orang. Nah, selain itu yang ditunggu-tunggu juga untuk masyarakat di luar Singapura adalah perjalanan pintu masuk ke Singapura. Singapura sudah akan mulai membuka pintunya per besok. Warga dengan work pass holder dan keluarganya sudah dibolehkan untuk masuk ke Singapura, namun dengan catatan semuanya harus divaksin secara lengkap dan tetap harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Nah, kebijakan ini pemirsa akan terus dievaluasi secara berkala oleh pemerintah Singapura. Nanti pada tanggal 19 Agustus, pemerintah Singapura akan kembali menentukan apakah pelonggaran ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Karena nanti pada tanggal 19 Agustus pemerintah mengkalkulasi setidaknya tingkat vaksinasinya sudah meningkat. Ada 80% penduduknya sudah divaksin secara lengkap. Itu artinya berdasarkan angka dari yang direkomendasikan oleh WHO sudah dapat
memunculkan kekebalan kelompok di suatu wilayah. Dan jika kondisi terus berjalan sesuai dengan rencana dan angka penyebaran serta tingkat keparahan tetap dapat terkendali, nanti pada ujungnya pemerintah Singapura berencana untuk mengubah status pandemi menjadi endemi COVID-19 dan menjadi negara tangguh COVID-19.